Nah, Boy tadi kan sempat disinggung ada beberapa ilmuwan-ilmuwan yang mengkaji Al-Quran. Mungkin Bapak bisa menceritakan seperti apa itu Pak, kajian mereka? Ya, sangat beragam ya, sangat beragam. Tentu saja disiplin ilmu itu mempengaruhi cara kita membaca Quran, gitu ya. Sehingga saya punya pandangan bahwa memang membaca Quran itu juga harus multidisiplin. Yaitu tadi bahwa Quran bicara global. Cerita pun sebenarnya yang diceritakan itu fragmen. Fragmen itu dalam arti potongan kisah. Iya. Yang itu mau tidak mau untuk menjadi sebuah kisah yang komplit kita harus merujuk kepada beberapa beberapa buku gitu loh ya. Apapun, buku sejarah, buku misalnya ya tentang cerita tentang kaum Sodom dan Gomora. Itu kan ada kaitannya yang sangat erat dengan Laut Mati. Nah, Laut Mati ini menurut para ilmuwan ternyata ya memang secara literal maknanya berkaitan dengan kematian. Sehingga dalam bahasa apapun ternyata artinya penyebutannya memang Laut Mati. Di Indonesia disebut Laut Mati, dalam bahasa Arab Bahrul Mayyit, kemudian di dalam bahasa Inggris Dead Sea. Itu. Lalu dalam bahasa Ibrani juga begitu, artinya kurang lebih Laut Mati. Nah, ternyata ketika berbicara tentang Laut Mati itu ada banyak ilmuwan yang terlibat. Ada ahli oceanografi. Itu Pak. Oceanografi itu berarti ilmu tentang ocean, tentang samudra. Berarti tentang laut lah ya. Ada juga yang ahli aqua tentang air. Ada. Jadi bayangkan itu. Tetapi kan Quran tidak bicara sedetail itu. Hanya karena orang-orang ini pasti kalau di dalam dirinya sudah ada keimanan, maka dalam proses keahliannya sekalipun itu bisa balik ke Quran. Jadi, ya misalnya tentang peristiwa-peristiwa alam. Ya, katakanlah dalam bidang ilmu fisika. Kan juga bisa cari-cari di situ. Ada seorang namanya, dulu tahun 2003 saya mengikuti acara di Yogyakarta tentang agama dan sains lah topiknya. Salah satu pembicara yang datang itu namanya Bruno Giordano, kalau tidak salah namanya, dari Italia. Doktor, sekarang sudah profesor fisika. Dan keahliannya adalah astrofisika. Saya sudah nggak tahu itu apa. Kalau jadi artinya sub gitu loh. Fisika saja sudah khusus ya, ahlinya, tapi ini ahli astrofisika. Dan dia belakangan saya mendengar berita dia menjadi muslim. Karena dari refleksinya yang mendalam tentang ilmunya sendiri, keahliannya itu, kemudian juga merefleksikan diri terhadap kitab suci, kemudian dia mendapat petunjuk bahwa kitab suci yang bernama Quran ini sama sekali tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bahkan mendorong orang untuk pengetahuan. Maka para ahli tafsir kan mengatakan ketika Quran bicara tentang formulasi global, itu bukan tanpa tujuan. Tapi di dalamnya sebenarnya ada petunjuk intrinsik, lakukanlah penelitian. Nah gitu, lakukanlah penelitian. Nah, sehingga dengan petunjuk-petunjuk global tadi itu lalu bisa ditemukan gitu. Ya banyak sekali contoh-contoh yang mudah-mudahan dalam seri The Living Quran ini nanti kita bisa pelan-pelan menghadirkan contoh-contoh, baik itu dalam bidang misalnya sejarah, dalam bidang ilmu kemasyarakatan, atau dalam bidang bahkan sains. Tentu saja karena kami berdua tidak ahli dalam bidang-bidang saintifik, tentu kita akan memberi contoh itu dengan ini loh formulasi Quraninya, dan ini hasil-hasil studi para ahli. Sehingga kalau sudah berkaitan dengan ilmu yang bukan menjadi keahlian kami, ya berarti nanti kita akan mengutip pandangan dan hasil studi orang lain yang ahli. Tapi poinnya satu, itulah bukti that the Quran is live. Quran is life gitu loh. How do we live the Quran? Nah itu. Jadi bagaimana kita menghidupkan Quran? Maka sekali lagi
istilah the living Quran itu sebenarnya mari kita bawa Quran itu dalam semua dimensi kehidupan. Oke.